Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan jazakumullah khairan pada semua guru-guru yang ada dan pada warga Bali juga anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Pertanyaan saya kemarin tentang Anas bin Malik telah dijawab oleh Syahla. Ya. Dan jawabannya bagus. Alhamdulillah, coba tolong baca. Jawabannya untuk Anas bin Malik, kenapa banyak riwayat yang melalui beliau sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan pembantu Rasulullah SAW sehingga dia dekat dengan Nabi, dan Anas radhiyallahu anhu selalu mengikuti Rasul manapun beliau pergi. Baik. Ya, dengan kelahiran mungkin ada hadiah nanti palu ya untuk ada depan kita. Jadinya jangan dipandang hadiahnya, tapi kesungguhan mendengar dan dapat menjawab itu penting. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita mungkin yang ke-31 ya, tentang Sirah Nabawiyah. Ini sudah sampai kepada sifat bahu Rasulullah SAW. Ini selain pandang, sifat fisik Rasulullah SAW. Yang punya medsos silakan, gadget silakan dibuka. Yang keenam kemarin kita bahas uban dan pewarna rambut Rasulullah SAW. Jadi itu sudah bahas di 29. Silakan lihat videonya untuk yang tertarik. Dan situ juga saya bawakan tentang keutamaan orang beruban. Rasulullah ubannya sedikit. Ya, jadi jika ada orang mimpi berjumpa Rasulullah ubannya kayak saya gini, pastikan itu bukan Rasulullah, itu setan. Ya, ngaku-ngaku Rasulullah. Jadi mimpi juga tersaring, dan inilah telitinya di Islam. Dan tidak boleh seorang marah jika dia ngaku turunan Nabi, lalu dites, diminta tes sanadnya, yang bisa bacakan sanadnya dari mana, silsilahnya, nasabnya. Karena Nabi saja dites oleh Salman Al-Farisi dan oleh Abdullah bin Salam. Bahkan tesnya berat. Orang Yahudi ngetes Nabi, benarkah ini Nabi? Ditanya tentang ruh, tentang kahfi, ya, pemuda kahfi, tentang apa makanan yang dimakan oleh ahli jannah. Ya, ulama-ulama Yahudi tidak ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Begitu. Salman Al-Farisi ngetes Nabi dengan memberi sedekah, ya, dan memberi hadiah. Sedekah ditolak, hadiah diterima. Dan mengetes Nabi, ya, Salman Al-Farisi dengan melihat punggung Nabi, tanda kenabian. Benar nggak? Ada. Karena ciri-ciri itu tak ada di Taurat dan Injil. Karena Salman Al-Farisi dari Majusi, penyembah api, masuk Kristen, masuk agama Yahudi, dan terakhir Islam. Inilah agama ilmiah. Jadi nggak boleh seorang ngaku-ngaku Nabi, jumpa Nabi. Apalagi ada orang ngaku ulama, jumpa Nabi secara sadar, ya, matanya sampai melotot-melotot. Dia lagi salawat, Nabi datang. Kalau dia melihat Nabi secara sadar dengan mata, kedua matanya, berarti dia sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi dengan kedua matanya, bergaul atau tidak, itu sahabat. Jadi orang-orang kaya yang aku melihat Nabi suatu saat itu suatu bohong. Bukan, nggak boleh kita terima berita itu. Ya,
Sifat fisik setelah dijelaskan kenapa sih kita harus mempelajari sifat fisik Nabi. Satu, untuk menambah keimanan, untuk ngecek kebenaran mimpi kita. Kalau kita dimimpikan, ya, maka kita sudah lewat rambut Rasulullah SAW, kepala Rasulullah, ya, Rasulullah besar kepalanya, tapi proporsional, simetris dengan tubuhnya, ya, yang tegak. Wajah Rasulullah yang seperti serpihan atau potongan rembulan. Rasulullah menyisir rambutnya memulai dari kanan. Uban dan pewarna rambut Rasulullah beruban hanya 20 pada wafatnya. Di janggut dan sedikit kepala. Dia pelipis, cambang, kiri kanan. Jadi kalau ada orang ngaku atau di orang mimpi lalu ubannya banyak, bukan Nabi, atau tidak beruban sama sekali, ya, begitu. Ini gunanya. Dan mengenal Rasulullah menambah kecintaan kita. Tidak kenal maka tidak sayang. Karena kita mengenal sifat fisik Rasulullah, itu menambah keimanan, kedekatan kita kepada ajaran Islam. Ya, gitu. Dan di dalam bagian yang keenam, uban dan pewarna rambut Rasulullah, ada hadis yang agung dan saya sudah bacakan di video di kajian 30, yaitu di mana secara singkat saja Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan, saya baca lagi di sini, bahwa Abu Bakar radhiyallahu pernah mengucapkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku melihatmu telah beruban. Inilah seorang sahabat Nabi. Rasulullah mempunyai sahabat yang setia di goa, dan dicatat di Al-Quran, Rasulullah mempunyai sahabat yang anaknya jadi istrinya, jadi sahabat dan mantunya Rasulullah, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Ya, Abu Bakar menjadi mertua, tidak meninggikan, tetap, ya, menjunjung Rasulullah sebagai sahabat dan pemimpin, begitu. Ini hubungan keluarga juga. Saya kira Abu Bakar sangat memperhatikan keadaan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku melihatmu telah berubah. Rasulullah pun menjawab yang artinya, yang membuat aku berubah adalah surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasalun atau An-Naba, dan Idza Syamsu Kuwirat, At-Takwir. Ya. Dan hendaknya seseorang berpikir, kenapa ayat-ayat surat-surat ini membuat Rasulullah berubah? Di antaranya dalam surat Hud, di situ ada surat yang agung, di situ ada ayat di mana ayatnya hanya dikutip satu saja, akan kita lihat betapa agungnya, ya, surat tersebut yang membuat Rasulullah menjadi berubah. Yaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu, dan janganlah kalian melampaui batas, sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di sini ada ayat Hud, yaitu surat 11 ayat 112. Dimulai dengan fastaqim, istiqomahlah, to be consistent, ya, istiqomah, konsisten. Bahasa Indonesianya apa? Istiqomah. Tetap ya. Tetaplah, ya, tetap teguh, ya, begitu. Tetap, to be consistent, bahasa Inggris konsisten, istiqomah. Ini ayat yang membuat salah satu ayat saja, ya, silakan lihat. Jadi adik-adik kalau mau tadabbur, setelah tadabbur Al-Quran, Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, tadabbur seluruh tafsir dibaca. Misalkan Muyassar, Sa'di, Ibnu Katsir dibaca itu, atau Taisir, ya, Ustaz Firanda, dibaca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah dengan penuh, ya, dalil-dalil dan dicatat, dihafalkan hadis yang ada di dalamnya atau dipahami.
baru pergi ke surat-surat pendek, juz 30. Nah, di antara juz 30 itu ada surat-surat ini, ya. Yang di juz 20 atau juz 30 atau 29. Yaitu surat Hud, Waqiah, Al-Mursalat. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Anak-anakku yang sudah hafal masuk, ya, pelajari ini 1 tahun nggak apa-apa. Surat Hud, ya, dari ayat pertama. Kenapa Rasulullah? Pasti kita ingin bertanya, kok Rasulullah bisa berubah dengan ayat ini? Pasti kita ingin tahu ayat tersebut. Itu, ya. Dari sifat fisik Rasulullah berubah, ada hukum. Inilah Islam. Ya, mungkin kita heran, kenapa sih kita harus mempelajari sifat fisik Rasulullah? Ya, rupanya banyak hukum. Di antaranya hukum ini, Rasulullah beruban, bukan mikirin cicilan kayak kita. Bukan mikirin anak istri, tapi Rasulullah memikirkan surat yang agung yang membuat beliau beruban. Ya, beda level sama manusia sekarang. Ya, kalau lihat orang-orang beruban jangan kagum dulu. Tapi uban adalah tanda orang ini mendekati kematian, tanda kewibawaan. Ada itu, nanti dibahas. Kita nggak akan bahas pada saat ini. Itu ada di halaman 90, 91. Sekarang kita masuk kepada pelajaran kita, ya. Sebelum masuk ditutup dengan Rasulullah tidaklah mewarnai rambutnya. Uban hanya tumbuh di bawah bibir beliau, di pelipis kanan dan kiri, dan sedikit rambut, ya, kepala. Sedikit, ya. Begitu. Yang nomor 7 halaman 91, sifat bahu Rasulullah SAW. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma baina mankibain." Dijelaskan di sini bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang, ya, bahunya bidang, ya, tidak kelihatan lemah, kelihatan gagah, gitu, ya. Istilahnya seperti orang yang mungkin kalau orang sekarang yang banyak nge-gym atau menjaga fit, ya, fitness, gitu. Ya, ini menandakan kesempurnaan Rasulullah, ya, seorang utusan alam semesta, pencipta alam semesta. Masa mengutus orang yang banyak kekurangannya? Nggak mungkin. Jadi Rasulullah sesuai dengan Islam tidak akan didapati kekurangan sedikit pun. Tidak ada celah untuk menyatakan Islam agama yang kurang, perlu ditambah. Sudah sempurna Islam itu, tidak perlu ditambah dan dikurang. Rasulullah hamba Allah yang paling sempurna, ya. Tidak ada celah orang kafir mencela fisik Rasulullah, bahkan mereka kagum, ya. Sahabatnya saja dikagumi, apalagi Rasulnya. Begitu. Nomor 8, sifat lengan dan kedua telapak tangan Rasulullah SAW. Kedua lengan Rasulullah SAW itu lebar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ia mensifati Rasulullah SAW, diantaranya ia berkata, karena sabahal gara'ain. Beliau adalah seorang yang kedua lengannya panjang, ya. Lengan, ya, dari siku ke ujung jari itu lengan namanya, ya. Gara'ain, dua lengannya panjang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adhamal yadaini wal qadamain hasana wajhihi lamara ba'dahu wala qablahu mislah wa kana basita kafaini. Bahwasanya Nabi SAW kedua tangan dan kakinya besar, wajahnya tampan. Aku tidak pernah melihat seorang setelah dan sebelum yang seperti beliau. Dan kedua telapak tangannya lebar, ya. Dari fisik yang sempurna ini lahirlah akhlak yang sempurna. Jadi sebenarnya yang mendustakan Nabi selain hasad, jahil, bodoh, dan lain-lain. Kalau hasad seperti Abdullah bin Salul,
Seorang calon raja di Madinah, terus tahu-tahu ada Nabi Muhammad datang, dia selalu berkompetisi di kalangan Yahudi, dia bakalan jadi raja di Madinah. Tahu-tahu datang Nabi bukan ngaku raja, tapi ngaku Nabi, nyerahlah dia. Makanya dia penuh hasad, ya, penuh dengki, ya, saya ingin membunuh Nabi, memboikot dan lain-lain. Apalagi Nabi penampilannya sempurna, secara fisik, akhlak, tidak ada kekurangan. Maka ya matilah hati para munafik, ya, ketua munafik. Begitu. Kedua telapak tangan Rasulullah SAW sangat halus. Dan Anas, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah SAW azharal laun ka'anna arqatul lu'lu idza massa takaffa wala masistu di bajah wala hariratul al-yana min kafa Rasulullah SAW wala samintu miskatan wala anbara atyaba, ya, min raihati Rasulullah SAW." Ini hadis sangat mengagumkan. Tidak ada orang dideskripsikan seperti ini sebelum dan setelahnya. Sebelum Nabi tidak ada Nabi, seorang Nabi diceritakan seperti ini. Coba kita dengar baik-baik, ya, yang diterjemahkan oleh Ustaz Firanda Alhamdulillah, bahwasanya Rasulullah SAW memiliki warna kulit yang cerah, keringatnya bagai mutiara. Apabila beliau berjalan, maka condong ke depan. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Dan aku tidak pernah mencium minyak misk dan minyak ambar yang lebih wangi dari aroma Rasulullah SAW. Ya, anak-anakku sekalian, paham misk? Kasturi. Kasturi diambil dari lemak kijang yang menimbulkan wangi yang bau. Ya, wangi yang bagus sekali. Itu minyak mahal kelasnya. Segramnya berapa saya nggak tahu, ya. Kalau yang ada misk campuran saja, kasturi. Makanya sering dibawakan dalam hadis-hadis, wanginya mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah dari minyak kasturi. Itu di akhirat, ya. Kalau di dunia jangan coba-coba, jangan enggan membersihkan mulut kita karena baunya ya bau lah, masih di dunia kan. Tapi di sisi Allah itu lebih wangi daripada kasturi. Ambar, ya, ambar adalah minyak yang diambil dari muntahnya ikan paus. Ikan paus muntahnya itu mahal sekali karena baunya wangi sekali. Dia jadi biang untuk minyak wangi. Yang saya pernah jumpa dengan Syekh Walid, saya Nasar, kalau kesini dia nyari ambar. 1 gramnya bisa jutaan. 1 gram atau ya bisa ratusan ribu lah. Jadi nelayan yang berlayar terus tahu-tahu jumpa bongkahan, ternyata itu ambar, yaitu muntahan ikan hiu, itu kayak langsung, kayak mendadak, ya. Beda sama muntah kita kan. Muntah kita nggak laku sama sekali. Muntah bayi aja kita nggak senang. Itulah bedanya, ya. Dan ini Rasulullah itu lebih wangi dari misk dan ambar. Keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. Jadi kalau kita jumpa Rasulullah, kita langsung, ya, nggak sanggup, ya, langsung kita senang. Apalagi kita membaca hadis-hadis ini tapi nggak pernah jumpa. Itulah bedanya. Rasulullah pernah bilang, itulah saudaraku. Saudaraku, dia membaca tentang aku, membaca Quran tapi nggak pernah jumpa aku. Sedangkan kau sahabat, para sahabat jumpa. Ya, kita ini dianggap saudara Rasulullah dalam satu hadis. Nanti tepatnya, ya, insya Allah kita bisa hadirkan bahwa orang-orang yang membaca hadis tentang beliau
dan mengikuti akidahnya, manhajnya, akhlaknya, sifat-sifat lainnya, itu bagaikan dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jangan malas-malas, ya, jangan enggan untuk mengetahui sifat fisik Rasulullah SAW. Betapa banyak sekarang anak-anak muda, adik-adik, anak-anakku sekalian, kenal bintang film ini dari makannya, hobinya, nomor HP-nya, ya, tapi nggak kenal Rasulnya. Padahal dia orang Islam. Kenal pemain bola sampai hobinya dan lain-lain, bentuk kostum tubuhnya, tapi dia nggak kenal Rasulullah. Dia kenal bintang film di belahan bumi, tapi dia nggak kenal Rasulullah. Ya, rambutnya gini, jalannya begini, bicaranya begini. Hati-hati, ini bisa merusak keimanan. Apalagi dia kafir. Tidak boleh seorang muslim gandrung mengidolakan. Tahu nggak idol? Idola itu diambil dari bahasa Inggris. Idol. Idol bahasa Inggrisnya artinya, coba nanti lihat. Ya, itu bisa jadi berhala. Ya. Orang musyrik dalam bahasa Inggris tafsirnya, kalau terjemahan, al-musyrikun, idol worshipper, penyembah berhala, asnam. Ya, jangan, itu bahasanya, bahasa hati-hati. Kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris dijadikan Indonesia, tapi tidak tahu, ya, tidak tahu idol, ya ada tuh, ya, idol itu penyembah berhala, ya. Ada Al-Quran menerjemahkan kayak gitu. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu, dengan membaca sifat fisik Rasulullah dan berangan-angan ingin mendampingi Rasulullah, ya, berjumpa Rasulullah, ya, dan lain-lain, ini akan membunuh keinginan kita untuk mengenal makhluk-makhluk di muka bumi, apalagi itu kafir, syirik, najis. Ya, kalau kita mengenal Rasulullah terus melihat ulama ahlu sunnah yang berkarakter, ya, memegang sunnah walaupun bentuk fisiknya tidak seperti Rasulullah secara fisik, tapi karena akhlaknya mirip sekali Rasulullah, itu kita udah cinta. Ya, sebagaimana Syekh Walid Saifun Nasar cinta sekali dengan Albani, bahkan gerak-gerak Albani dipelajari. Ini murid-muridnya Albani. Ya, bahkan Albani ditirukan ke saya, ya, waktu saya ngobrol sama Syekh Walid, dia nengok seluruh badannya, seluruhnya. Terus dia bilang, beginilah Syekh Albani kalau diajak bicara, dia palingkan seluruh badannya. Dan beginilah Rasulullah. Ya, saya pernah jalan di shopping center ngantar beliau, ya, lalu kita berpisah karena ada tiang. Syekh sebelah kiri, saya sebelah kanan. Begitu balik dia salam lagi, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Apakah kamu pernah dengar hadis ini, ngamalin hadis ini? Ya, nah, tapi baru sekali orang mengamalkannya. Saya baca hadis ini di terjemahan Riyadhus Shalihin jilid 1 Salim Bahres tahun 1980, saya masih SMP. Tapi baru kali ini saya ngelihat orang mengamalkan, ya, yaitu Syekh Walid. Jadi beliau mengamalkan yang kecil-kecil, yang nggak ada yang kecil sunnah itu, sunnah semua besar, sunnah semua agung. Artinya yang orang lain tidak amalkan. Inilah dalam rangka mencintai Nabi, mengikuti Nabi. Nabi begitu, sahabat begitu. Jika jalan di hutan terbelah, ya, mereka jalan berdua, mungkin diantara mereka diskusi, ya, lalu terhalang pohon, lalu mereka berpisah. Jumpa lagi langsung, Assalamualaikum. Dan ini kita amalkan di keluarga kita. Shopping, masuk mobil, Assalamualaikum, begitu. Ya, beri salam kepada yang ada di mobil. Jalan shopping, terus di tengah shopping ada tiang, ya, kita kasih salam. Kalau kita bersama ayah, ya, Assalamualaikum. Nanti mungkin ayah kaget, apaan sih kamu? Ini ya, ada hadis seperti ini ya. Siapkan hadisnya. Oh, Waalaikumsalam. Begitu. Ya, inilah yang membawa kita cinta kepada Rasulullah, yaitu mengamalkan setiap sunnahnya, yang akan membuat kita dekat dengan Rasulullah nanti di jannahnya, di jannah Allah. Gitu.
1 menit lagi. Berapa? 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Baik, kita punya waktu 1 menit. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada, Ada sih. silakan. Bismillah bertanya perihal Rasulullah mempunyai ciri seseorang yang kedua tangannya panjang. Namun di kita ada peribahasa yang ini panjang tangan gitu. Bagaimana kita menyikapi peribahasa itu di pencarian halal kita menggunakan? Ya, peribahasa adalah peribahasa, frase, peribahasa atau idiom atau apa ya bahasa Inggrisnya. Dalam menyikapi peribahasa itu semua sepakat di dunia ini. Seperti tadi panjang tangan, artinya maling kan? Nah, kalau Rasulullah memang tangannya panjang. Nah, dalam peribahasa ada dua. Peribahasa Indonesia nggak berlaku di peribahasa Arab. Peribahasa Arab, Zainab adalah orang yang panjang tangannya. Maka istri-istri Nabi langsung ngukur. Ya, di kalangan kamu, istri-istriku, ada orang yang akan meninggal nanti setelah aku meninggal. Kalau nggak salah bisa seperti itu, nanti kita lihat. Dan dia yang mempunyai panjang tangannya. Maka istri-istri Nabi langsung mengukur tangannya. Siapa yang paling panjang? Rasulullah senyum. Yang panjang tangannya yang paling dermawan. Nah ya, kan beda kan? Kalau kita tangan pendek 500, tangan panjang maling, kan? Ada istilah ngeledek-ngeledek gitu ya, kita nggak pakai. Nah, saya kecil ada kayak gitu, karena dekat dengan ternama. Panjang tangan kita itu maling, ringan tangan. Ringan tangan itu bisa membantu, bisa bentar-bentar mukul, ya kan? Yang tepat yang mana? Ringan tangan. Yang sering membantu, Yang membantu kan? Nah jadi di Indonesia aja ringan tangan 2, ya, bisa mudah memukul, bisa mudah membantu. Apalagi istilah bahasa Arab panjang tangan tadi dengan panjang tangannya hadis. Jadi Zainab karena dia rajin membuat pintalan, hasilnya dijual lalu disedekahkan. Maka istri itu yang panjang tangan yang menyusul Nabi kalau nggak salah begitu. Itu satu. Nah, jadi kalau yang Nabi itu panjang beneran. Jadi Nabi tangannya panjang, asli bukan majas. Kalau tadi majas, hiasan, istilah. Kalau Nabi hakiki, hissi. Ya, hakikinya Nabi memang tangannya panjang. Wallahu a'lam. Demikian ya, sudah 1 menit. Ya saya mohon maaf tadi agak terlambat. Ya biasa macet, ya sudah pada subuh langsung jalan, tapi memang kemacetan yang tidak bisa dihindari. Saya mohon maaf jika ada pembacaan atau penjelasan yang kurang tepat. Dan insya Allah kita rutinkan pekan depan yang keberapa saya nggak tahu, tergantung kajian setelah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bien. Pero pagur